Halo guys, kembali lagi di channel For Film. For Film kembali update film terbaru lagi nih. Nggak baru-baru juga sih sebenarnya. Film ini dirilis pada tahun 2022 di Cina yang berjudul Lighting Up the Stars. Film ini menyajikan kisah tentang hubungan keluarga yang terbentuk dari pertemuan yang tak terduga. Bagaimana seseorang menggunakan kesempatan kedua dalam hidupnya dan belajar mengatasi kehilangan dengan caranya masing-masing. Cerita ini menampilkan hubungan antara Sunmei dan Xiaowen yang pada akhirnya berjalan bersamaan. Mereka selalu bertengkar dan berakhir saling menyelamatkan hidup satu sama lain dengan cara yang unik dan mengharukan. Penasaran gimana kisah lengkapnya? Tontonin dong sampai habis. Film diawali dengan menampilkan seorang gadis kecil yang terbangun dari tidurnya akibat suara telepon yang berdering. Dia tidur bersama neneknya, dan gadis itu mencoba membangunkan neneknya, namun setelah memanggil-manggil neneknya tak kunjung bangun, dan ternyata neneknya sudah meninggal. Kemudian tampak seorang pria yang bernama Sunmei. Dia sedang berjalan menuju ke rumah itu. Dia adalah seorang yang bekerja sebagai jasa pengurus jenazah. Ketika Sunmei sedang mengurus jenazah nenek itu, gadis kecil tadi mengintip dari dalam lemari. Kemudian dia keluar dan memarahi Sunmei dengan mengatakan, "Jangan menyentuh nenekku." Sambil marah-marah dia digendong oleh pamannya dan dibawa keluar. Ketika nenek itu dibawa keluar untuk dibawa ke krematorium, gadis kecil tadi hanya memandangi dari balik jendela. Gadis kecil itu bernama Xiaowen. Dia tidak mengerti neneknya mau dibawa kemana dan bahkan dia tidak mengerti apa itu meninggal. Xiaowen yang kesal neneknya dibawa pergi mencoba untuk mengejar dan mengikuti mobil Sunmei. Setelah selesai bekerja dan Sunmei pun pulang ke rumahnya. Di sana dia sempat ribut dengan ayahnya karena permasalahan warisan. Kemudian dia pergi ke tempat pacarnya. Di sana dia memergoki pacarnya sedang selingkuh dengan pria lain dan bahkan sekarang sedang hamil. Pacarnya selingkuh karena Sunmei hanya seorang yang miskin yang tidak bisa menjamin kebahagiaan hidupnya. Sunmei yang kesal langsung pergi dari tempat itu. Hatinya hancur, kesal dan marah. Dia sempat ribut dengan temannya yang menasihatinya. Temannya mengatakan bahwa dia tidak perlu merendahkan diri di hadapan wanita. Putus dari pacar bukanlah akhir dari segalanya. Ketika sedang bergelut, tiba-tiba Xiaowen tiba di rumah mereka sambil mengatakan, "Kembalikan nenekku." Kemudian paman Xiaowen mencoba merayunya untuk pulang, namun Xiaowen tidak mau pulang karena dia ingin mencari neneknya. Paman Xiaowen yang merupakan seorang supir taksi sedang buru-buru untuk mengantar penumpang. Dia terpaksa meninggalkan Xiaowen di situ dan meminta tolong kepada Sunmei dan temannya untuk merawat Xiaowen selama 3 hari. Sunmei yang hidupnya sedang kacau sebenarnya kesal dengan keberadaan Xiaowen. Di situ Xiaowen terus mengikuti kemanapun Sunmei pergi. Bahkan dia mengikuti Sunmei ketika sedang bekerja. Sunmei sedang berada di rumah sakit. Bagi mereka, melihat orang meninggal adalah sebuah rezeki. Mereka terus menawarkan jasanya kepada orang yang meninggal di sana. Kembali ke Xiaowen yang terus-menerus mencari neneknya membuat Sunmei kesal. Dia menjelaskan kepada Xiaowen bahwa neneknya telah meninggal dan dibakar menjadi abu. Mendengar hal itu, Xiaowen pun menangis dan merindukan neneknya. Sampai di rumah, teman Sunmei menjelaskan kepada Xiaowen bahwa meskipun dibakar, neneknya tetap ada di langit dan menjadi bintang. Pada malam hari, Xiaowen yang merindukan neneknya duduk di depan rumah menatap langit yang penuh dengan bintang-bintang sambil mendengarkan rekaman suara neneknya di jam pintar yang dia gunakan. Sunmei yang melihat Xiaowen duduk sendirian ikut merasakan kesedihannya. Scene berpindah. Sunmei menerima telepon dari paman Xiaowen. Kemudian Sunmei mengantar Xiaowen kembali ke rumah pamannya. Sampai di sana, ternyata istri pamannya tidak suka dengan keberadaan Xiaowen. Dia enggan merawat dan membesarkan Xiaowen.
Di sini diketahui bahwa Xiaowen tidak punya orang tua dan tidak mengetahui siapa ayahnya dan ibunya sudah pergi sejak kecil. Selama ini neneknya lah yang merawatnya karena istrinya enggan merawat Xiaowen. Pamannya meminta kembali Sanmei untuk merawatnya, dan ketika ditanya kepada Xiaowen untuk memilih tinggal bersama pamannya atau Sanmei, dia pun menghampiri Sanmei dan menatapnya dengan penuh rasa iba. Xiaowen pun kembali bersama Sanmei. Sampai di rumah, dia ditunggu oleh ayahnya dan kembali ribut masalah warisan. Ketika ayahnya ingin memukul Sanmei, Xiaowen pun datang menghadangnya. Dan hal ini membuat Sanmei perlahan mulai sayang kepada Xiaowen ketika sedang ribut dengan ayahnya karena permasalahan warisan. Sanmei mengatakan bahwa dia akan membeli rumah ayahnya yang dia tempati itu, dan usaha pengurusan jenazah ini pun merupakan usaha ayahnya yang akan diteruskan oleh Sanmei. Ayahnya pun memberikan waktu 30 hari untuk pelunasan. Keesokan harinya, Sanmei mulai gelisah di mana dia harus mencari uang untuk pelunasan rumah itu. Xiaowen yang mengetahui bahwa Sanmei sangat membutuhkan uang, diam-diam mencoba untuk membantunya. Xiaowen pun menjumpai seorang kakek teman neneknya, dan kakek itu pun berbicara kepada Sanmei. Dia mengatakan bahwa ingin dibuatkan upacara kematian. Dan awalnya Sanmei menolak karena tidak mungkin membuat upacara kematian bagi orang yang masih hidup. Namun kakek itu membayar mahal dan Sanmei pun menyetujuinya karena sangat membutuhkan uang. Ketika sedang mengadakan upacara itu, keluarga kakek itu pun datang dan marah-marah karena melakukan sesuatu yang tidak pantas. Dan mereka pun sempat dibawa ke kantor polisi. Setelah kejadian itu, kakek itu pun menjelaskan bahwa Xiaowen menceritakan kepadanya bahwa dia akan tinggal bersama Sanmei, dan dia ingin membantu Sanmei yang sedang membutuhkan uang. Karena itulah mengapa dia ingin membuat upacara itu untuk membantunya. Kakek itu pun mengatakan bahwa Xiaowen anak yang sangat malang dan memintanya untuk merawat Xiaowen dengan baik. Sanmei yang mengetahui bahwa Xiaowen membantunya diam-diam mulai bertambah rasa sayang kepadanya. Sampai di rumah, ayah Sanmei marah lagi karena permasalahan upacara tadi. Dan ketika ayahnya sedang marah, Xiaowen kembali mencoba untuk membela Sanmei. Sanmei yang geram langsung mengungkapkan kekesalannya kepada ayahnya yang selalu saja salah di matanya, apapun yang dia lakukan. Dan bahkan sejak kecil lebih menyayangi almarhum kakaknya daripada dirinya yang membuat hati Sanmei terluka. Xiaowen pun ikut merasa sedih akibat kejadian ini. Sanmei mulai ingin mengadopsi Xiaowen secara sah, namun terhalang oleh persyaratan hukum yaitu keluarga yang sudah menikah. Sedangkan Sanmei belum menikah. Maka dari itu Xiaowen diadopsi secara sah oleh dua orang temannya, Yan Ren dan Baxiu, karena mereka sudah menikah. Kehidupan Sanmei yang sebelumnya tanpa arah perlahan mulai memiliki arah dan tujuan semenjak Xiaowen datang dalam kehidupannya. Sanmei merasa sangat bahagia bisa merawat Xiaowen. Dia mulai memasukkan Xiaowen ke sekolah. Sanmei perlahan mulai berperan sebagai orang tua. Xiaowen mulai dari menjemput Xiaowen sekolah, menyiapkan makanan, hadir di sekolah ketika Xiaowen membuat masalah, dan juga dia mulai bersemangat untuk bekerja. Sanmei dan temannya membuat kejutan ulang tahun untuk Xiaowen. Di sini Xiaowen tampak sangat terharu dan menangis karena sekarang dia dikelilingi oleh orang-orang yang sayang kepadanya dan mendapatkan kado spesial berupa rekaman suara neneknya yang sudah meninggal di boneka pemberian neneknya. Pada suatu hari, seorang wanita muncul di hadapan Sanmei dan dia ternyata adalah ibu Xiaowen.
Ibu Xiaowen berniat untuk mengambil kembali Xiaowen. Awalnya Sanmei tidak mengizinkannya, namun setelah mendengar penjelasan ibunya, hati Sanmei pun luluh dan mengizinkannya. Tetapi Xiaowen tidak kenal dengan ibunya dan dia tidak ingin berpisah dari Sanmei. Namun diam-diam ketika Xiaowen yang lagi tidur, Sanmei memasukkannya ke dalam taksi bersama dengan ibunya. Dan tiba-tiba Xiaowen pun bangun dan dia menolak untuk ikut bersama ibunya. Namun dia langsung dibawa pergi dengan paksa. Di sini Sanmei merasa sangat sedih dan berat hati untuk melepasnya. Teman-teman Sanmei pun sangat marah kepadanya karena membiarkan Xiaowen pergi tanpa memberitahukan kepada mereka. Sanmei mendapatkan telepon dari kakaknya dan mengatakan bahwa ayahnya mereka telah meninggal, dan hal ini membuat hati Sanmei sangat hancur. Beberapa hari kemudian, ibu Xiaowen menelpon Sanmei dan mengatakan bahwa Xiaowen hilang, dan mereka pun bergegas mencarinya ke seluruh penjuru kota. Namun mereka tidak berhasil menemukannya dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika mereka sedang berada di rumah, Xiaowen tiba-tiba pulang. Dan Sanmei pun sangat bahagia dengan kehadiran Xiaowen yang kembali. Keesokan harinya, ibu Xiaowen datang kembali untuk mengembalikan barang-barang Xiaowen. Dan ketika dia akan pergi, Sanmei menawarkan ibunya untuk tinggal bersama mereka. Ibunya pun tersenyum bahagia mendengar tawaran itu dan mereka pun mulai hidup dan tinggal bersama. Dan akhirnya film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.